Nauru Island, sejarah rahasia Nauru dan kekayaannya yang hilang. Nauru, yang pernah menjadi salah satu negara terkaya di dunia, kini dianggap oleh banyak orang sebagai negara gagal. Bagaimana ini bisa terjadi? Nauru adalah negara dengan luas pulau utama hanya 21 km persegi. Ini merupakan satu di antara negara kepulauan terkecil di Pasifik, dengan populasi penduduk tak sampai 10.000 orang. Dahulu, negara kecil Nauru, terkecil kedua di dunia, memiliki kekayaan yang hanya bisa disaingi oleh Arab Saudi. Berkat burung camar yang selama jutaan tahun selalu membuang kotoran di negara di tengah Pasifik ini, Nauru meraup miliaran dolar dalam perdagangan fosfat. Pada tahun 1975, tahun puncak perdagangannya, ia mengumpulkan keuntungan yang saat ini berjumlah 2,5 miliar dolar. Cukup untuk menopang seluruh populasi secara nyaman selama beberapa generasi. Namun, hanya beberapa dekade kemudian, Nauru bangkrut. Mereka bergantung secara finansial pada pemerintah Australia. Jadi, bagaimana Nauru berubah dari memiliki semuanya menjadi kehilangan semuanya hanya dalam beberapa dekade? Eksploitasi fosfat. Permintaan fosfat dunia yang mengalami kenaikan pesat untuk kebutuhan penyubur tanah memicu eksploitasi besar-besaran fosfat di Nauru. Kebutuhan pangan memang meningkat drastis beberapa tahun pasca Perang Dunia II. Karena bertambahnya populasi sehingga mendorong naiknya permintaan fosfat. Di sisi lain, cadangan di tambang-tambang fosfat di Australia dan Selandia Baru terus menipis. Ini membuat pasokan fosfat beralih ke Nauru. Antara lain, keuntungan tidak dikelola dengan baik, korupsi pemerintah merajalela, dan investasi buruk dilakukan. Mereka menjadi surga pajak, menjual kedaulatan negara mereka, dan mulai membuat kesepakatan dengan kelompok kejahatan terorganisir. Uang negara dihamburkan. Pendapatan yang besar dari fosfat mendorong pemerintah Nauru membebaskan banyak pajak dan subsidi perumahan besar-besaran. Layanan publik seperti rumah sakit, sekolah, transportasi, semua digratiskan. Selain itu, banyak pemuda Nauru dikirim ke Australia untuk berkuliah di universitas-universitas bergengsi di sana, dengan biaya subsidi penuh dari pemerintah. Pejabat pemerintah juga bergaya hidup glamor. Jadi negara surga pajak. Untuk menyelamatkan ekonominya, pemerintah Nauru sejak tahun 1990 mengambil kebijakan kontroversial dengan mengubah negaranya menjadi negara surga bebas pajak, sehingga jadi tempat transit pencucian uang. Menurut laporan The Guardian, diperkirakan 70 miliar dolar US dollar dana dari pengemplang pajak Rusia yang masuk ke bank-bank di Nauru hanya di tahun 1998 saja. Amerika Serikat bahkan menetapkan Nauru sebagai negara tujuan pencucian uang dan menjatuhkan sanksi ekonomi untuk negara pulau tersebut karena dianggap jadi sarang bagi pendanaan aktivitas teroris Al-Qaeda. Bagaimana keadaan ekonomi Nauru Island saat ini? Pertanian, dengan pengecualian perkebunan kopi dan kopra di sepanjang garis pantai dan laguna. Perikanan, manufaktur, dan pariwisata memiliki nilai kecil bagi perekonomian secara keseluruhan. Namun, Nauru memiliki zona ekonomi eksklusif yang membentang 200 mil atau 320 km lepas pantai. Penjualan lisensi penangkapan ikan komersial mulai menghasilkan pendapatan yang stabil selama tahun 1990-an. Ekonomi negara telah tumbuh secara signifikan sejak 2012. Dengan bantuan dari pembukaan kembali Pusat Pemrosesan Regional Nauru yang didanai oleh Australia. Anggaran Nauru 2020 sampai 2021 terbaru menunjukkan kontraksi ekonomi kecil akibat COVID-19 dan pengurangan aktivitas terkait Pusat Pemrosesan Regional. Pada 2020 sampai 2021 diperkirakan pendapatan 210,5 juta dolar dan 210,4 juta dolar pengeluaran yang diharapkan.
Sumber referensi: kompas.com, abcnet.au, telegraph.co.uk, Wikipedia.